Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya memberikan karunia limpahan rizki kepada kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana senantiasa Allah memberikan limpahan-limpahan karunia, baik segala rezeki, baik segala kenikmatan-kenikmatan hidup yang lainnya yang tak terbatas kepada kehidupan manusia di alam jagat raya ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta tak lupa, marilah kita sampaikan, kita curahkan salam dan sholawat kita ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat tuntunannya lah, ajakannya lah, siar agamanya lah, kita bisa masih ada di atas dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini selalu mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah dan selalu mendapat tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan yang lurus dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik yang dimana topik pembahasan itu berjudul Satria Piningit adalah anak yang dititipkan oleh ayahnya kepada ibunya. Jadi sekali lagi Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu Satria Piningit adalah anak yang dititipkan oleh ayah ke ibunya. Para pemirsa, sebelum Abah memulai membahas, terlebih dahulu Abah akan mengiringi doa kepada para pemirsa konten Abah yang hadir menyimak konten Abah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki, menjaga kesehatan kita, memanjangkan umur kita, memberikan kemudahan-kemudahan di dalam mencari pekerjaan, dan diberikan kemudahan-kemudahan didekatkan dengan jodohnya, dan diberikan kemudahan di dalam mencari mata pencaharian kita, baik yang sedang bekerja sebagai pegawai, karyawan, pedagang, ya, dan supir serta yang lain-lainnya, ya, seperti Bapak Satpam, security, karyawan perusahaan dan sebagainya, ataupun memang kita belum bekerja, mudah-mudahan Allah jodohkan pekerjaannya dengan secepat-cepatnya agar kita bisa memenuhi, akan menjadi sebuah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kita. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang telah berpartisipasi, memberikan dukungan, ya, dukungan kepada konten Abah. Mudah-mudahan konten Abah akan lebih baik, ya, daripada penyajian-penyajiannya, mutu-mutu kualitas daripada proses
kisah proses daripada perjalanan sang Satria Piningit, yang dimana kisah ataupun cerita ataupun bentuk sejarah yang sedang berjalan ini adalah merupakan sebuah proses daripada berlangsungnya kelanjutan kehidupan berbangsa dan negara, yang akhirnya akan bagaimana, inilah mudah-mudahan akan menjadikan sebuah konten Abah yang bisa menyertai daripada perjalanan sejarah sang Satria Piningit ini sendiri. Sekali lagi Abah ucapkan terima kasih yang telah mendukung konten Abah, ya, baik daripada komentar-komentarnya, pendapat-pendapatnya, opini ataupun pandangan ataupun istilahnya persepsi dan sebagainya. Sekali lagi Abah ucapkan banyak terima kasih. Like, subscribe, and share-nya, yang mudah-mudahan kita bisa saling membantu dan saling bisa memecahkan solusi daripada masalah-masalah yang timbul daripada proses perjalanan zaman ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang apa yang Abah jadikan sebuah bentuk pembahasannya, yaitu sang Satria Piningit adalah anak yang dititipkan dari ayahnya, dari bapaknya, ya, kepada ibunya, adalah sebuah bentuk gambaran petunjuk daripada apa yang disampaikan beliau, yang telah melalui sebuah kajian, analisa dan penelitian Abah, yang dimana bahwasanya kehidupan daripada sang Satria Piningit ini adalah kehidupan dari keluarga yang sangat sederhana. Dia sebagai manusia biasa, bukan manusia ningrat, bukan manusia tetapi dia adalah manusia biasa yang memiliki sebuah trah keturunan, keturunan. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwasanya ketika sang Satria Piningit sebagai anak yang dititipkan oleh ayahnya kepada ibunya, adalah seperti inilah kisahnya. Ketika beliau berusia 11 tahun, bapaknya beliau atau bapaknya si SP ini, ya, memiliki sebuah banyak masalah, ya, baik masalah daripada anak-anaknya atau putra-putrinya, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya setiap orang tua di zaman dahulu ada istilah banyak anak banyak rejeki, ya, banyak anak banyak rejeki, itu istilah orang tua zaman dahulu. Tapi ketika datangnya program KB, cukup 2 anak saja, ya, dibendung. Nah, tapi memang secara logika masuk akal juga, banyak anak banyak rezeki. Tetapi ketika masuk ke proses zaman sekarang, banyak anak malah banyak kerepotan, katanya begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah rezeki Allah yang ngatur, kita mana tahu, ya. Tapi bahasa istilah itu ada, muncul di tengah-tengah masyarakat, banyak anak banyak rezeki. Nah, dari dalam keluarga ini, ya, dari dalam keluarga yang sederhana ini, itu dikisahkan, ya, yang dimana tadi dikatakan banyak anak banyak rezeki, bahwa fenomena permasalahan keluarga memang tidak luput dari kehidupan kita, ya.
ya mungkin sebagai orang tua yang sudah memiliki anak gitu. Bagaimana cara cara menumbuhkannya ya, lalu cara mendidiknya, lalu cara membimbingnya, memenuhi kebutuhannya ya, sampai dewasa, sampai beranjak umur usia 20 tahun atau 25 tahun, sampai beliau menikah, barulah lepas tanggung jawab orang tuanya ya. Nah, di sini penuh dengan lika-liku kehidupan ya, bagi anggota keluarganya, yang dimana salah satu putranya seorang laki-laki itu ada terlihat ciri daripada keistimewaan yang dimiliki oleh seorang anak itu, dari seorang bapak dan ibu yang hidup sederhana ya. Di sini Abah tidak akan menyebutkan dari suku apa, dari provinsi apa ya. Habis bagaimana kadang-kadang suka salah tafsir, Abah menyampaikan suku ini nanti kesukuan ya, dan sebagainya. Makanya Abah lebih baik ya silahkanlah menurut persepsi masing-masing ya. Tapi ini sebuah kisah. Suatu ketika orang tua si SP ini punya sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan dari anak-anaknya ya, namanya sifat anak-anaknya, putra-putrinya ya, baik yang masih anak-anak, yang masih remaja, sudah dewasa, tentulah dengan segala sifat dan karakter seorang anak ya. Ada anak yang nurut kepada orang tuanya, ada anak yang tidak nurut kepada orang tuanya, dan ada anak cuma hanya menerima saja apa yang disampaikan oleh orang tuanya ya, dan sebagainya. Nah, di sini kedua orang tuanya SP ya, yaitu ayahnya ya, kebetulan dia pun si bapak ini ya, si ayah ini tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya apa? Meminta tolonglah kepada teman si ayah SP ini ya. Jadi ayah si SP minta tolong kepada temannya gitu. Kiranya bisa mengobati salah satu putranya yang dimiliki oleh si ayah ini ya, si ayah SP ini ya, yang memiliki anak yang diistilahkan zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki. Nah ya, artinya bahwasanya mohon maaf, ini berarti orang tua si SP anaknya lumayan banyak nih, gitu ya. Nah ini salah satunya memecahkan sebuah masalah ketika si orang tua SP ya, khususnya orang tua laki-lakinya, si bapaknya itu meminta tolong kepada temannya, dan kebetulan temannya ini adalah yang memiliki suatu bentuk keilmuan marifatullah dan laduni. Maka dipanggillah teman bapaknya si SP ini untuk datang ke rumahnya. Nah, kebetulan teman bapaknya si SP ini adalah orang Banten. Dipanggillah dari Banten keluar ya, datang ke suatu tempat di mana perkampungan ya, di mana di situ adanya tempat tinggalnya si SP. Dipanggil sama orang tua si SP karena ini orang tua dengan teman bapaknya si SP dengan temannya itu adalah teman karibnya dulunya, sahabatnya. Tapi beliau adalah seorang yang memiliki kelebihan daripada ilmu marifatullahnya. Akhirnya dipanggillah untuk mengobati salah satu daripada putra dari bapaknya SP ya. Maka diobatilah di situ. Tetapi di dalam proses pengobatannya itu melalui salah satu anak ya, putra laki-laki nih, putranya salah satu anak, melalui anak itu. Jadi ketika si temannya bapaknya si SP mau mengobatin daripada anaknya bapaknya SP, salah satunya yaitu apa,
melalui pengobatannya melalui anak yang lain gitu. Ya, kita ibaratkan yang sakit si A dengan si B ini kan adik kakak misalkan, maka lewat si B, ya si A dengan si B ini adik kakak lewat si B. Tetapi ketika temannya, ya teman orang tuanya si SP, ketika mengobati si A melalui si B inilah yang dilihat oleh beliau memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya maklum orang yang sudah mencapai tingkatan ibadah ma'rifatullah, ya, terus juga memiliki sedikitnya ilmu karomah dan sebagainya, wallahu alam, itu mengobati melalui si B, karena yang harus diobatin si A, tidak langsung. Akhirnya apa? Ternyata dilihatlah si B, sampai temannya bapaknya si SP itu menitipkan pesan kepada bapaknya SP, tolong anak ini dijaga dan dirawat gitu. Tolong anak ini dijaga dan dirawat. Nah, pada saat itu SP berumur 11 tahun. Ini menurut petunjuk kajian-kajian yang Abah dapatkan, ya. Seperti itu gambarannya, ya, kehidupan daripada SP. Maka dari sinilah ketika si SP beranjak ke remaja, ya, dari anak-anak ke remaja terus ke dewasa, sebelum bapaknya SP itu menghadap ke rahmatullah, ya, bapaknya SP ini menitipkan pesan kepada ibunya atau kepada istrinya, karena bapaknya SP ini dulunya adalah seorang anak yatim piatu. Bapaknya SP adalah anak yatim piatu, ya, bapaknya SP anak yatim piatu dulunya. Nah, setelah menikah, dua kedaton ini, ya, terlahirlah salah satunya, keturunannya itu adalah SP sendiri, ya. Dari sekian anak ini ternyata terdeteksi oleh temannya bapaknya si SP ini, yang kebetulan diminta tolong oleh bapaknya si SP untuk mengobati anaknya, putranya. Nah, Abah beritahukan bahwasanya yang mengobatin itu adalah orang Banten, yang temannya bapaknya si SP semenjak ketika dia dalam berguru mengaji ilmu agama secara ma'rifatullah. Ya. Sama bapaknya SP pun dia seorang yang alim, ya. Tapi kehidupannya sangat sederhana, ya. Jauh dari kemewahan, seadanya. Nah, disinilah terdeteksinya daripada calon sang satria piningit, yaitu apa? Ketika masa usia 11 tahun terlihat jelas oleh teman bapaknya itu bahwasanya SP sudah memiliki keistimewaan. Maka teman bapaknya itu menitipkan kepada bapaknya SP, tolong dijaga anak ini dan dirawat sampai nanti. Kenapa harus dijaga SP? Oleh orang tuanya, yang dititipkan pesan oleh teman orang tuanya. Ya, pasti para penggemar YouTube konten Abah sudah paham bagaimana akhlak daripada SP.
Makanya dititip pesan sama teman orang tuanya SP, jaga ini anak dan rawat. Nah, setelah SP beranjak dewasa, ya remaja dewasa, ya, dan keadaan bapaknya pun juga sudah tidak memungkinkan karena usia, ya kan, maka menitip pesanlah ya bapaknya SP kepada istrinya, ya kepada ibunya SP, kalau seandainya aku sudah tidak ada menghadap ke rahmatullah, tolong anak ini dijaga dan dirawat. Dijaga dan dirawat. Kalau sudah kalimat ini yang muncul, berarti apa maksudnya? Pertama, betapa pentingnya. Kedua, betapa vitalnya. Yang ketiga, betapa ada sesuatunya di balik itu. Yang keempat, takbir yang akan muncul dari anak itu, dari kata tolong dijaga dan dirawat anak ini. Seperti itulah ya yang terkandung di dalam makna tolong dijaga dan dirawat anak ini. Nah, di sini Abah mengembalikan, mangga silahkan kepada para komentator punya persepsi pandangan tentang hal ini bagaimana. Ya. Dengan keadaan yang dimiliki oleh para komentator, dengan kehidupannya dan sebagainya. Monggo silahkan. Silahkan. Ya, silahkan. Silakan tuangkan pendapat, persepsi, opini dan sebagainya lah, silakan. Ya. Abah lebih terbuka dalam sebuah penyajian konten biar hidup. Ya, biar hidup konten ini agar apa? Agar kita bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi dan bersahabat dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada dimanapun berada, yang tadinya kita tidak kenal secara pertemuan yang nyata. Mudah-mudahan dimanapun teman kita yang bertemu di konten Abah adalah semuanya sahabat kita, gitu. Mau dia suku ini, mau dia umat beragama ini, adalah sahabat kita, ya, gitu, saudara kita. Nah, inilah betapa gentingnya seorang SP dikata harus dijaga dan dirawat. Coba silakan kaji apa yang timbul di dalam jiwa dan karakter SP. Ya, di konten-konten yang lalu Abah sudah menyebutkan bahwa beberapa sikap SP nih, akhlak SP ini seperti ini nih, tuh kan. Tapi mungkin dari para penggemar YouTube konten Abah ada yang punya persepsi lain, monggo silahkan. Nah, inilah yang dimaksud anak yang dititipkan oleh bapaknya ke seorang istrinya atau ibunya SP. Nah, ketika bapaknya sudah menghadap ke rahmatullah, berarti bimbingan, arahan, nasihat itu harus keluar dari seorang ibu dengan penuh kasih sayang. Tapi bagaimana dan apa yang terjadi di sini? Apakah sikap perilaku SP menghormati, berbakti kepada seorang ibu ataupun orang tuanya, kedua-duanya, ya, ketika masih hidup bapaknya, atau bagaimana? Disinilah kita bisa melihat bagaimana keadaan SP. Ya, SP yang dimana SP pun
banyak pendapat bahwasanya SP itu dibenci oleh saudara-saudaranya. SP itu anak yang bader dan sebagainya. SP itu adalah begini dan begitu dan sebagainya. Monggo silahkan, kita bicara apa adanya. Ya, kita tidak membagus-baguskan dan tidak menjelek-jelekkan, tapi apa adanya sesuai dengan kajian dan pemikiran kita masing-masing. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau sifatnya cuma fata morgana, hanya bayangan saja, nggak mau. Kita real, yang kita lihat itu prediksi kita, silahkan tuangkan. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, inilah judul pembahasan yang Abah sampaikan kepada para pemirsa. Mari kita semua gali tentang bagaimana karakter akhlak daripada sang SP ketika anak-anak menginjak remaja, dewasa, sampai sekarang di dalam keluarganya, yang dimana sudah ada titipan dari seorang ahli marifatullah dari Provinsi Banten yang dipanggil oleh bapaknya si SP untuk mengobati saudaranya SP, tetapi melalui SP yang dimana SP disinilah ketahuan ciri tanda kesatriaannya, calon kesatriaannya. Maka menyampaikanlah teman bapaknya itu kepada bapaknya SP, tolong dijaga dan dirawat anak ini. Oke, para pemirsa semuanya, Abah cukupkan kajian hari ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita panjangkan silaturahmi, persaudaraan, persahabatan, dan tetap waspada. Tetap waspada, eling terus kepada Allah. Hanya Allah lah di zaman ini bunyinya. Dan segala apa yang ada di alam semesta ini hanya Allah lah di zaman ini. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semuanya Allah lindungi kita semuanya, baik dalam keadaan kita sehat maupun sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan, dan mudah-mudahan yang sehat dapat mengambil suatu kemanfaatan hidup yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini dulu, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang sempurna, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.